semuanya, balik lagi di Explore Kimia. Mari belajar kimia. Pada hari ini kita akan belajar tentang garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Pada video part pertama, kita telah belajar sifat garam dan reaksi hidrolisis. Nah, part kedua, kita akan menghitung pH garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat itu bersifat basa. Untuk basa itu rumusnya garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat yaitu OH- kali akar KH dikali konsentrasi garam dikali valensi. Nah, KH sendiri di sini rumusnya KW per KA. Konsentrasi OH- di sini diturunkan dong rumusnya akar KW per KA dikali konsentrasi garam kali valensi. Nah, valensi yang digunakan adalah valensi dari komponen garam yang lemah. Sebelum lanjut ke latihan soal, mari simak tips berikut ini. Tips yang pertama, biasa kita akan menghafalkan asam kuat dan basa kuat untuk identifikasi garamnya, komponennya apa aja, lebih cepat. Untuk mengidentifikasi sifat dari garamnya, itu lihat komponen garam yang kuat. Tapi untuk yang terhidrolisis, lihat komponen garam yang lemah. Nah, ini untuk rumusnya kan ada valensi. Kamu lihat yang terhidrolisis, yaitu yang lemahnya. Nah, pada soal hitungan akan disediakan nilai Ka dan Kb. Jadi, otomatis kita tahu bahwa itu adalah asam lemah atau basa lemah komponennya. Nah, tapi jika kuat dengan kuat, itu tidak tersedia pada soal hitungan. Nilai Ka baik nilai Kb-nya. Sama, untuk menentukan pH, kita identifikasi komponen garam dulu, dia asam lemah atau basa kuat. Terus kita tentukan sifatnya, sifat garamnya itu asam atau basa. Di sini kan ada rumus yang 4. Nah, kamu masukin rumus yang keempat sesuai komponennya dan sifatnya apa. Mari simak pembahasan latihan soal berikut. Mari tentukan tetapan hidrolisis dan pH dari larutan CH3COO2Ca konsentrasi 0,09 m. Diketahui harga KaCH3COH itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kita akan mencari, diketahui dulu, ditanya. Nah, yang ditanya itu adalah pH garam dan tetapan hidrolisis garam atau KH-nya. Nah, identifikasi sifat garam. Nah, di sini tipsnya itu kalau sifat garam kita lihat komponen garam yang kuat. Nah, ion garam CH3COO2 kali Ca itu ternyata berasal dari sisa ion asam lemah dengan sisa ion basa kuat. Untuk sifat garamnya, kita lihat komponen garam yang kuat. Yang kuat di sini adalah basa, berarti garam ini bersifat basa. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Ada tetapan hidrolisis dan konsentrasi ion OH-. Pertama, kita akan mencari tetapan hidrolisis garam dari asam lemah dengan basa kuat, yaitu KH sama dengan KW per KA. Masukkan nilainya, kalau dibagi, itu pangkatnya jadi dikurang. Makanya min 14 dikurang min 5. Diperoleh KH-nya yaitu 5,6 dikali 10 pangkat min 10. Nah, pH garam dari ion sisa asam lemah dan basa kuat, rumusnya kan udah nih. Sekarang kita akan mencari valensinya. Valensinya itu kita lihat yang lemah. Nah, valensinya, tipsnya ini kamu lihat yang lemah nih. Yang lemah kan bukan Ca nih. Ca kan ada di golongan 2, yaitu basa kuat. Nah, ya pasti temennya, yaitu CH3COO. Tapi CH3COO-nya tuh ada 2 kali. Bisa kamu lihat, berarti valensinya 2. Masukkan nilainya. Nah, didapat konsentrasi ion OH- yaitu 10 pangkat min 5 m. pH basa. Nah, setelah kita dapat konsentrasi ion OH-, kita masukin nih pH basa. Kita cari pOH-nya dulu, baru cari pH-nya. Masukkan nilai konsentrasi ion OH-nya. Dapat, jadi pOH-nya adalah 5, dan pH-nya adalah 14 kurang 5, yaitu 9. Untuk soal nomor 2, di sini jika 100 ml larutan KOH 0,1 m dicampurkan dengan 100 ml larutan CH3COOH 0,1 m, hitunglah pH campuran yang terjadi. Dengan Ka sama dengan, kita akan mencari diketahui dan ditanyanya terlebih dahulu. Kita akan mencari, nah yang diketahui tertera di sini ada volume dan konsentrasi masing-masing senyawa dan nilai Ka.
dan ditanya pH campuran larutan KOH dan CH3COO. Nah, masih ingat reaksi netralisasi? Di sini KOH ini dan CH3COH adalah asam, KOH adalah basa. Karena di soal ada nilai Ka, berarti bisa kita simpulkan CH3COH adalah asam lemah, KOH nggak ada Kb kan, berarti dia itu basa kuat. Untuk jenis soal seperti ini, kita perlu membuat reaksi seperti mula-mula, bereaksi, dan akhir. Nah, diperlukan mula-mula tertera seperti ini dengan rumus uh, molaritas dikali volume. Nah, setelah kita mendapatkan mula-mulanya, kita masukkan dong kita bikin mula-mula bereaksi akhir. Di sini reaksinya sesuai molnya masing-masing. Nah, untuk ini kita perlu mencari reaksi pembatas, yaitu rumusnya mol mula-mula dibagi koefisien. Nah, di sini mol mulanya 10 milimol, koefisiennya masing-masing 1. Nah, karena nilainya pasti sama kan, 10 dibagi 1 itu 10. Nah, dan tidak ada yang lebih kecil, maka kedua reaksi adalah reaksi pembatas. Artinya, pada akhir itu kedua reaksi itu akan habis. Kakak tulis di sini adalah strip. Nah, 10 milimol ini berasal dari koefisien yang diketahui per koefisien ditanya dikali 10 milimol. Nah, setelah kedua reaksi tepat habis dan hanya tersisa garam nih. Nah, ini identifikasi terjadinya hidrolisis garam. Jadi, kita menentukan garamnya itu akan bersifat asam atau basa. Nah, berdasarkan reaksi sebelumnya, terbentuknya garam CH3COOK. Nah, di sini untuk identifikasi sifat garam, berarti tipsnya adalah untuk sifat garam kita lihat yang kuat, yang terhidrolisis, itu lihat yang lemah. Nah, karena reaksi ini berasal dari asam lemah dengan basa kuat, akan menghasilkan garam yang bersifat basa. Nah, garam yang dihasilkan adalah CH3COK. Untuk mencari valensi penyusun garam, kita lihat yang terhidrolisis, lihat hidrolisis yang lemah, yaitu yang lemah ini berasal dari CH3COOK, COO-. Itu dari asam lemah. Nah, kita cari rumus konsentrasi dari garam yang terbentuk. Di sini molnya dulu, mol garam diperoleh dari yang ini ya, yang ditunjuk tanda panah itu. Karena kan CH3COK di situ adalah garam. Diperoleh dari volume totalnya itu adalah 100 ml ditambah 100 ml, yaitu 200 ml. Kita ubah ke liter, 0,2 M. Masih ingat rumus konsentrasi atau molaritas? Mol per volume total. Di sini molnya adalah 10 pangkat min 2 per 0,2 liter, sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini untuk rumus garam yang bersifat basa dari asam lemah. Masukkan nilai KW, KW itu 10 pangkat min 14, Ka daripada soal, dan 5 kali 10 pangkat min 2 itu adalah konsentrasi dari garamnya, dikali valensinya, itu 1. Diperoleh hasil konsentrasi OH min adalah 2,23 dikali 10 pangkat min 5,5. Nah, karena kita mencari pH dari basa, berarti kita perlu cari pOH dulu, baru pH-nya. Di sini pOH-nya masukkan nilainya. Nah, pangkat itu akan jadi positif. Kan minus 5,5. 5,5 min log 2,23. pH-nya 14 kurang pOH, berarti 14 dikurang 5,5 min log 2,23. Di sini jadinya 8,5 ditambah log 2,23. Minus kali minus positif, 14 kurang 5,5 itu 8,5. Nah, untuk soal yang ketiga, di sini untuk soal yang terakhir, yaitu larutan garam CH3COONA dengan MR 82 memiliki pH sama dengan 9 tambah log 2, yang dilarutkan menjadi 200 ml larutan. Berat garam yang diperlukan adalah dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Kita akan mencari diketahui dan ditanya terlebih dahulu. Kita akan mencari yang diketahui ada pH, volume, nilai Ka, MR, dan volume larutannya. Yang ditanya adalah berapa gram, berapa berat garam yang dibutuhkan. Nah, pH-nya itu 9 ditambah log 2, artinya kan lebih besar daripada 7, berarti pH basa. Nah, dari pH kita akan dapat pOH, dari pOH kita akan dapat konsentrasi OH-. Dari konsentrasi OH-, kita akan dapat konsentrasi garam. Dari konsentrasi garam kita akan dapat mol garam, dari mol garam kita akan dapat berapa banyak sih garam yang Nah, langsung ya, pOH di sini adalah 14 kurang pOH. Berarti 14 kurang 9 ditambah log 2 sama dengan 5 min log 2. Nah, karena pOH-nya 5 min log 2, kita langsung konsentrasi OH min 5 itu akan jadi pangkat. Berarti 10 pangkat min 5 log 2 langsung 2 kali gitu. Nah, rumus
konsentrasi OH- untuk garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat adalah seperti tertera. Masukkan datanya, konsentrasi OH- yang kita peroleh 2 kali 10 pangkat min 5, KAW-nya 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi garamnya kali valensinya 1. Untuk menghilangkan akarnya, jadi kita perlu memangkatkan masing-masing. Jadi pangkat 2 ya. Nah, akarnya jadi hilang nih. Jadi 2 kali 10 pangkat min 5 kuadrat. Jadi kan 4 dikali 10 pangkat min 10. Nah, totalnya di situ 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 itu kan jadi pangkatnya dikurang. Betul, jadi 10 pangkat min 9. Nah, diperolehlah konsentrasi garamnya sebesar 0,4 molaritas. Dari konsentrasi garam, kita akan dapat mol garamnya pakai rumus molaritas, mol per volume. Di sini volumenya adalah 200 ml larutan. Kita ubah ke liter, 0,2 liter. Diperoleh mol garamnya adalah 0,4 dikali 0,2 sama dengan 0,08 mol. Nah, kita kan udah dapat molnya. Kita cari masanya, massa dari garamnya, yaitu dengan rumus mol dikali mr. Dari rumus basic ya, gram per mr. MR-nya sudah diketahui, molnya sudah diketahui. Nah, kita tinggal kali. Kan sama dengan, berarti garam yang dibutuhkan adalah sebesar 3,28 gram.